Teman-teman, akhir-akhir ini marak banget penipuan menggunakan aplikasi Android. Seiring perkembangan teknologi makin canggih, yo jangan salah, kemudian akhirnya banyak yang pengen menggunakan, tapi ternyata keinginan baik kita digitalisasi, ternyata di sana juga ada kejahatan. Orang kemudian mulai membuat aplikasi Android, banyak yang menggunakan, wah nggak terbatas, perbankan lah, kampus, bisnis, aplikasi, game, dan sebagainya. Sehingga sekarang ini kebutuhan yang harus banyak terpenuhi adalah memori dan juga baterai. Nah, perusahaan handphone berlomba-lomba membuat handphone dengan baterai yang awet, dan juga selain itu juga memori yang bisa support terhadap handphone sekarang ini. Nah, tapi pengembang aplikasi juga begitu. Mereka membuat aplikasi, kalau dimasukkan ke Google Play Store kan nggak bisa, karena pasti akan di-banned, di-delete. Maka caranya adalah mereka memasang di website. Anda yang pengen mendapatkan keuntungan lebih, silahkan download software ini, maka Anda akan mendapatkan keuntungan. Misalnya dari semenjak seperti itu, undangan nikah kemudian pengiriman paket. Undangan nikah bagaimana? Jadi undangan nikah dulu pernah, setelah eranya undangan kertas, sekarang ada undangan CD-ROM. Waktu itu dikirimkan menggunakan CD-ROM. Itu sudah gaya banget waktu itu, luar biasa hebat. Nah, kemudian undangannya juga kemudian dilewatkan ke Android. Awalnya dilewatkan Instagram, TikTok, dilewatkan YouTube, dilewatkan Facebook, termasuk greeting. Nah, karena ada perkembangan, kemudian undangannya dibuat menggunakan aplikasi. Cuman apa yang terjadi? Aplikasi yang dibuat ini sudah disisipi spammer, disisipi phishing, sehingga ketika kita kemudian melihat ngeklik undangan itu dan terinstall di handphone kita, maka apapun yang kita ketikkan akan disadap, akan dikirimkan kepada yang mengirimkan aplikasi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Apapun yang ada di HP kita akan bisa dikuras, bisa diretas. Anda punya interbanking akan bisa ditransfer ke yang mengirimkan aplikasi. Maka banyak sekali sekarang yang punya rekening pada hilang, bahkan miliaran, bukan hanya sedikit. Nih, termasuk kemudian saya mengirimkan paket, tolong dilihat apakah benar paketnya seperti itu. Nah, itu juga bahkan ada yang mengatasnamakan Telkomsel, yang lainnya belum ada. Kenapa Telkomsel? Ya karena Telkomsel penggunanya paling banyak. Kemudian tagihan internet dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita asal ngeklik aplikasi yang tidak terverifikasi dengan baik, maka kira-kira akan bubrah. Beberapa waktu saya diundang RRI dan konklusinya adalah
Yang paling aman, satu, Anda tidak asal ngeklik undangan APK. Kemudian yang kedua, Anda mungkin bisa mengkonfirmasi ke Android, Google Play Store, ada nggak undangan, ada nggak seperti itu aplikasi. Kalau seperti itu juga nggak ada, abaikan. Yang ketiga, ini mungkin solutif. Ketika Anda sering punya transaksi atau punya mobile banking, malah mungkin lebih dari satu, mungkin punya aplikasi GoPay, saya juga pakai, punya aplikasi yang lainnya, OVO lah, Dana dan sebagainya. Saran saya menggunakan HP sendiri yang mungkin tidak harus selalu connect internet, dan yang itu menggunakan nomor yang mungkin tidak banyak disebar. Jadi nomornya private, nomor tidak banyak digunakan untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Yang ketiga, mungkin kalau pas connect internet, mau transaksi saja, baru kemudian dihubungkan ke internet. Bisa lewat tethering atau ya punya paket sendiri, tapi tidak selalu connect internet. Ini bukan solusi 100%, tapi setidaknya akan meminimalisir. Karena orang yang punya niat buruk, apa saja bisa dilakukan. Dan masalah keamanan itu bukan masalah dewa. Keamanan itu masalah ilmu dan masalah kesempatan dan waktu saja. Jadi kalau kita mengamankan menggunakan pola yang sudah saya ceritakan, setidaknya kita sudah menghambat pencurian data sehingga menjadi lebih secure begitu. Tapi apakah dengan menggunakan internet yang selalu connect apakah tidak aman? Apakah mungkin bisa diamankan? Belum tentu juga. Apapun semuanya bisa terjadi. Nah, password, kalau sudah sampai ke sini, password itu tidak ada artinya karena mereka bisa meretas. Walaupun kita menggunakan password dengan kombinasi banyak, tetapi kalau sudah diretas, habis sudah semuanya. Jadi saran saya yang paling, dan saya rata-rata setiap 6 bulan sekali HP saya reset factory. Ini untuk menghilangkan sampah, untuk menghilangkan paket-paket aplikasi yang tidak berguna, yang mungkin kita sengaja nggak nginstal, itu akan hilang. Jadi teman-teman yang punya handphone, ini bisa mempermudah, tapi ingat, ini juga bisa menjadi masalah besar untuk kita. Apalagi, connect dengan internet, jadi bukan juga tidak baik saja, tetapi sekali lagi masalah keamanan bisa terjadi. Jangan menggunakan koneksi terbuka yang ada di sembarang tempat. Apakah tidak aman? Ya, aman-aman saja. Tetapi ketika itu ketemu orang yang bisa, maka dia juga akan bisa meretas masuk ke dalam sistem kita. Konsepnya cuma sederhana, mencari IP device kita, dan ketika kita ketemu, dia akan mencari celah lubang mana yang terbuka, dan ketika itu terjadi, wassalam. Assalamualaikum.